Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih udah setia untuk nontonin channelnya saya gitu. Nah, kali ini saya tuh mau ngasih tahu gitu. Sebelumnya saya itu ragu buat ngebedah buku Syekh Ali Jabir gitu. Saya tanya sama teman saya di kantor. Aku bilang gini, "Kak, kalau seandainya aku bikin vlog tentang bedah buku gimana?" "Aduh Meka, susah kalau Indonesia mah. Indonesia itu paling senang tuh yang viral-viral. Kasus, keributan, gitu-gitu gitu kan yang aneh, unik gitu. Kalau buat belajar, buat pengen tahu tentang agama mah, wah males gitu kan. Cepet ragu gitu kan. Terus sama kelamaan saya jatuhlah ngebaca buku ini pada bab 21. Bukunya Syekh Ali. Nah, di bab 21 ini saya akan terangin ke kalian. Dan saya harap sebelum saya mulai, saya mohon maaf, jangan bosan ya kalau ngeliatinnya cuma begini-gini aja gitu. Nantilah kalau saya udah bisa kreatif lagi buat videonya biar kalian gak bosan. 21 ini, Syekh Ali itu bilang, setiap kalian tuh ke majelis ataupun mendapatkan ilmu, apapun itu, share. Baik itu di media sosial kalian lah, mau di Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, share gitu. Meskipun kita itu belum pantas menjadi seorang pendakwah, bukan ilmunya belum sebanyak ulama gitu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu dijelasin di surat Al-Asr gitu, yang wal asri innal insana lafi husri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Maaf kalau tahsin saya masih berantakan. Nah, itu intinya itu di antara suratnya itu kita itu dianjurkan untuk saling menasehati gitu kan dalam hal-hal yang baik dan dalam kebenaran gitu. Nah, di situ pada dikisahkan di buku ini gitu. Maksudnya di situ tuh di buku ini gitu. Syekh itu menerangkan pada zaman sahabat dulu, para sahabat itu sebelum bubar majelis, mereka itu membaca surat Al-Asr gitu. Mereka tuh saling setoran hafalan ataupun saling mendengarkan, saling nasehatin lah gitu. Itu zaman dulu ya gitu. Itu malah disunahkan gitu. Tetapi saat ini kayak kata Syekh Ali itu eh malah nggak disunahkan lagi gitu, malah dianggap bid'ah gitu karena tidak sesuai ataupun tidak dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, sedangkan para zaman sahabat dulu tidak bubar dari majelis kalau nggak baca surat Al-Asri gitu. Imam Syafi'i itu berkata bahwa Imam Syafi'i eh, rahimahumullah berkata gitu, dalam buku ini jelasin sama Syekh Ali ya gitu. Seandainya tidak ada Al-Quran yang sebanyak 30 juz dan Allah hanya menurunkan surat Al-Asr kepada manusia supaya manusia belajar, supaya manusia itu mengamalkan surat tersebut gitu. Nah, jadi surat ini sudah cukup bagi manusia agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kata Imam Syafi'i itu, jika Allah itu tidak menurunkan 30 juz, jika Allah tuh cuman nurunin surat Al-Asr doang, sebenarnya itu udah cukup buat manusia itu untuk belajar dan saling menasehatin gitu, kata Imam Syafi'i. Dan dijelaskan juga ada sebagian ulama bahwa surat Al-Asr itu adalah sepertiga ilmu agama gitu. Terus menurut hadis innamal a'malu binniyat gitu, yaitu 2/3 ilmu agama. Nah, jadi kalau 2/3 berarti lebih dari setengah ilmu agama gitu. Kalau kita memahaminya, ada suatu kisah gitu dari si Ali sendiri, dia pernah ke sebuah kantor gitu. Nah, di sebuah kantor ini dia melihat bapak-bapak itu buka jendela gitu. Terus saya tanya, kenapa dibuka jendelanya? Terus jawaban si bapak itu, karena lagi hujan, lagi gerimis, jadi udaranya itu segar gitu. Terus si Ali ngomong ke bapak itu, sebenarnya membuka jendela ini pun bisa menjadi ibadah. Kaget lah orang itu, kok bisa cuman buka jendela doang. Asalkan niatnya ketika bapak membuka jendela gitu, agar suara azan dari masjid
itu kedengeran gitu. Nah, jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan itu niatnya. Apapun kita itu kalau mau apa tuh niat biar jadi ladang pahala gitu. Jadi sesuatu hal yang sepele jangan cuma sekedar kita lakukan tuh biasa, enggak. Jadi kita harus mencari, oh kalau saya begini niatnya begini, ini begini gitu. Sebisa mungkin kita arahkan sesuatu itu yang baik, kita arahkan gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, di bab 21 inilah yang membuat saya berpikir untuk membuat vlog bedah buku Si Ali Jaber per bab ini, dikarenakan saya tuh membaca lagi di buku ini ada salah satu kisah juga gitu. Si Ali ini menceritakan bahwa ada seorang guru yang meninggal dunia, yang dimana salah satu muridnya itu bermimpi ketemu gurunya gitu. Nah, di dalam mimpinya muridnya ini, dia ini melihat gurunya ini benar-benar mendapatkan nikmat kubur, tenang, pokoknya enak banget. Terus si muridnya ini berkata sama gurunya, nanya, "Wahai guru, apa yang kau kerjakan selama hidup sampai engkau itu mendapatkan nikmat yang seperti ini?" gitu. Si gurunya tau nggak jawabannya apa? "Yang saya kerjakan semasa hidup selama 70 tahun, saya mengajarkan surat Al-Fatihah ke anak-anak." Nah, jadi kita itu mau ngasih tahu orang ilmu yang kita dapat terus diamalkan oleh orang itu terus menerus pahalanya itu ngalir. Walaupun udah meninggal juga, yang murid kita tadi belum meninggal, terus murid kita tadi ngajarin lagi ke anaknya, ke temannya, ke ponakannya, itu terus ngalirnya. Nah, jadi itu kan tadi kan guru ngaji ya gitu. Nah, kalau kita yang mungkin belum terlalu paham agama, apapun itu ilmunya, kita kasih tahu. Kita tahu nih cara masak makanan yang enak. Kasih tahu resepnya, jangan takut disaingin. Kita tahu cara bikin pempek yang enak, karena saya orang Palembang ya gitu. Kasih tahu gitu cara bikin kue yang enak, kasih tahu gitu cara bikin tekwan yang enak, kasih tahu gitu cara bikin pindang yang enak, kasih tahu. Jangan kayak ngerasa kayak nanti ilmu aku dicuri dia lagi gitu. Jangan kayak gitu. Jadi semakin dia mengamalkan itu bermanfaat, dia bikin makanan, dia makan untuk tubuhnya sehat gitu. Apalagi kalau makannya baca bismillah kan, tambah bagus lagi gitu kan. Nah, itu tadi. Jadi ilmu apapun itu kalau bermanfaat itu akan mengalirkan gitu. Ini pun kisahnya pun seperti itu teman-teman. Terus kenapa saya memutuskan buat membedah buku ini juga di bab 21 ini juga, Syekh Ali itu mengatakan bahwa meskipun kita mengetahui ilmu agama itu penting, ataupun kita pintar ngaji, kita pintar bahasa Arab, kita pintar tajwid segala macam, tapi kita diam. Apa sekarang kita seandainya sholat kita benar, wudhu kita benar, terus ketika kita melihat orang itu salah, terus kita diam aja gitu, karena alasan nggak enak, nanti aku dianggap guruin, kayak seolah-olah aku sok-sokan gini. Enggak, ajarin tapi dengan cara yang baik negornya gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita tuh udah ngajarin dan mereka masih nggak mau, ya udah berarti kita sudah lepas tanggung jawab gitu teman-teman. Jadi kata Syekh Ali, meskipun kita berilmu tapi kita diam saja melihat sesuatu hal yang buruk, melihat sesuatu hal yang salah, nggak kita benerin, dimana itu adalah kewajiban kita untuk memberitahu saudara kita, tetangga kita, teman kita. Itu tahu nggak kenapa? Apa itu yang disebutkan oleh Allah juga gitu. Orang diam itu melihat sesuatu hal yang salah itu bisa menjadi dosa baginya gitu. Makanya saya itu udahlah, mau ditonton orang kek, mau view-nya sedikit kek, saya akan tetap buat. Mungkin di antara yang sedikit itu bisa bermanfaat atas apa yang telah dia dengarkan dari vlog saya ini, yang saya ini cuma baru belajar gitu teman-teman. Makanya di dalam buku ini pesan saya Ali, meskipun kita itu belum pantas berdakwah, ilmunya belum banyak, masih banyak kesalahan di dalam diri kita. Jika kita tahu sesuatu, sampaikan. Selama ini kita mendengar ceramah via sosmed, kenapa enggak kita gitu. Nah, jadi walaupun saat kita belum sempurna, kita belum baik, sampaikan. Mana tahu ilmu yang kita terima itu jadi lama-kelamaan itu, oh ya harus aku lakukan, oh ya aku tahu ini nggak benar, oh ya aku tahu ini harus dilakukan gitu.
kayak anjuran sehari 10 kali baca surat Al-Ikhlas biar dapat istana di surga. Kan kita udah tahu tuh keutamaannya. Ya baca surat Al-Mulk bisa melindungi dari siksa kubur. Ya baca gitu kan gitu. Nah, jadi kalau kita tahu ilmunya ya kita lakukan gitu. Nah, seperti itu teman-teman, pesan dari Syekh Ali. Nah, itulah alasannya yang tadinya saya ragu untuk membuat video bedah buku Syekh Ali per bab gitu. Tapi setelah saya membaca bab ke-21 ini, saya tekatin, walaupun saya baru belajar, saya sampaikan buku apa yang saya baca, isinya bagaimana. Semoga bermanfaat. Demikian teman-teman. Oleh karena itu, saya mohon dukungan teman-teman untuk mendukung channel saya. Mohon di subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.